Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai serumen prop. Nah serumen prop ini dapat terjadi karena kotoran telinga yang sudah menggumpal keras dan banyak sekali sehingga memicu gangguan pendengaran. Nah pembahasan ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik kita yang sudah hadir hari ini. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Dr. Elsa. Halo dokter. Halo Julia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, cantik sekali, hijau-hijau. Perjalanan aman, lancar? Aman, alhamdulillah. Aman ya, alhamdulillah. Nah juga ada Dokter Bella. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Cantik sekali. Ini krim-krim. Perjalanan aman, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya, dengan hari yang cerah ini ya dok ya. Nah dokter, hari ini kita membahas mengenai serumen prop. Ini sebetulnya apa sih serumen itu dok? Dan kalau dikatakan serumen prop itu apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter Elsa. Oke, jadi sebenarnya serumen itu memang kotoran telinga ya. Kotoran telinga, kapan dia dibilang serumen prop? Berarti dia ada penumpukan dari serumen itu yang bisa mengeras atau dianya itu bisa menutup dari jalannya liang telinga, seperti itu ya. Nah kalau nanti dia dibiarkan, dia bisa menimbulkan manifestasi atau gejala seperti biasanya yang paling banyak adalah pendengaran yang berkurang. Namun sebenarnya setiap kita normalnya memang harus memiliki serumen ini sebagai dia proteksi awal dari benda asing yang masuk ke telinga, baik itu debu, baik itu bakteri, jamur. Si serumen ini sebenarnya dia adalah benteng pertamanya sebelum masuk ke lebih dalam lagi di bagian telinga, seperti itu. Berarti si serumen ini bentuknya bisa dikatakan seperti cairan begitu ya dok ya? Iya, sebetulnya dia memang berasalnya dari sebuah kelenjar ya, kelenjar yang ada di liang telinga kita itu. Nah, kalau dianya memang setiap orang tuh dia mempunyai ada dua tipe serumen, ada yang kering, ada yang basah. Itu tergantung lagi dari genetik ya, sebenarnya di genetik. Nah, secara fisiologisnya atau normalnya dianya itu bisa nanti keluar sendiri sebenarnya ya, keluar sendiri dengan kegiatan seperti mengunyah, berbicara, atau pergerakan dari otot-otot di rahang ini, atau dengan gaya gravitasi, seperti itu dia akan turun. Tapi di suatu kondisi memang bisa dianya itu mengering, nanti lama-lama akan menggumpal, atau dengan kebiasaan seperti mengorek telinga dan cotton bud, dia akan terdorong, terus menumpuklah dia di dalam, nanti dia akan mengeras, seperti itu. Makanya dia nanti akan menjadi serumen prop, seperti itu. Baik dokter, mungkin bisa kita langsung masuk ke materinya dok, semakin menarik ini ya. Mungkin kalau kasusnya banyak terjadi ya dok ya di puskesmas ya? Lumayan, dan ini juga memang kasus-kasus yang sesuai standar SKDI-nya memang harus selesai sebetulnya di puskesmas kalau tidak ada komplikasi lain. Jadi kami dokter umum harus memang selesai dengan kasus-kasus serumen ini. Maksudnya selesai sampai kotorannya itu bisa terangkat, bisa dievakuasi dengan selesai dan tidak menimbulkan gejala klinis lainnya. Ya, oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini ya tadi definisinya. Jadi definisi serumen atau kotoran telinga itu zat yang muncul secara alami yang berfungsi untuk membersihkan, ya, melindungi dan melumasi bagian dari telinga, ya. Nah, ini ada definisinya. Jadi serumen itu adalah suatu hal yang penting juga ya di organ tubuh kita. Kalau kita bicara angka kejadiannya, bisa di anak-anak, dia bisa di semua umur ya. Jadi bisa di semua umur, bisa di anak-anak, dewasa, lansia, seperti itu. Namun kalau dilihat dari angkanya di sini yang paling banyak itu lansia ya. Kenapa di lansia itu yang paling banyak angkanya? Karena dia tadi produksi kelenjarnya udah mulai berkurang. Jadi dia cepat mengering pada umur-umur lansia, seperti itu ya. Pada anak-anak, nah kalau anak-anak ini juga sering ya. Jadi
untuk ibu-ibu di rumah juga sering-sering ngecek telinganya. Lihat aja dari luar, biasanya juga bisa dilihat ada nggak kotoran yang mengering di dalam lubang telinga itu, seperti itu. Terus orang-orang dengan gangguan kognitif, ini juga banyak ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi. Jadi sebenarnya si serumen telinga ini dia itu hasil produksi dari kelenjar sebasea, kelenjar ceruminosa atau epitel kulit yang terlepas dari partikel debu seperti itu ya. Jadi memang kita di dalam telinga itu ada kelenjar-kelenjar yang memproduksi dari serumen ini. Nah, letaknya biasanya di sepertiga luar liang telinga. Nanti ada gambarnya ya. Nah, biasanya lunak, tapi ada juga yang kering. Itu adalah tipe-tipe dari serumen. Nah, ini ya, fungsi. Jadi dia mempunyai fungsi. Jadi ada efek proteksinya, jadi menangkap benda asing, menjaga kontak dengan organisme lain. Terus juga ada tingkat keasamannya. Ya, dia sebenarnya berfungsi ini serumen ini. Malah bahaya kalau kita seseorang itu nggak punya serumen. Berarti nanti langsung masuk aja tuh semua benda asing, semua virus, bakteri atau jamur tadi ya, nggak ada proteksi awalnya seperti itu. Nah ini ya, jadi yang dibilang dari sepertiga liang telinga ya. Kalau kita bilang ini telinga, dia tuh kalau bagian telinga ada telinga luar, telinga bagian tengah sama telinga bagian dalam ya. Batasnya ke telinga bagian dalam kita di sini punya yang namanya membran timpani atau yang disebut dengan gendang telinga. Nah, di sini ya. Normalnya kotoran telinga itu ada di sepertiga nih, sepertiga di liang telinga. Di sini ya, kotoran telinga atau serumen. Jadi di saat nanti yang ada aktivitas mengunyah ya, berbicara, pokoknya ada pergerakan otot di bagian rahang ini, terus ada gravitasi seperti itu, normalnya dia akan keluar secara sendiri. Mungkin akan keluar di bagian di sini, nggak keluar pelk gitu enggak ya, paling keluar sampai ke bagian telinga bagian luar. Nah, normalnya kalau udah di sini kita cukup mengelap saja menggunakan tisu atau kain itu sudah cukup. Tanpa harus memberikan tindakan invasif dengan cotton bud sebenarnya. Karena kalau misalnya ini cotton bud ya, kalau kita menggunakan cotton bud ya, sebenarnya kan liang telinga kita ini kecil ya, liang telinga kita kecil. Terus kalau biasanya ujung cotton bud itu kan lumayan besar ya untuk ukuran liang telinga. Jadi sebenarnya dia tidak mengambil seperti ini ya si cotton bud, tapi bahkan mendorong. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau dianya itu mendorong si cotton bud ini mendorongnya lebih dalam lagi, dia bisa sampai ke sini bagian terdalam. Kalau dianya udah di bagian terdalam, nanti dikhawatirkan secara fisiologis serumen ini kesulitan untuk keluar dengan sendirinya seperti itu. Bahkan dia bisa nanti akan menutup dari membran timpani ini. Sedangkan membran timpani inilah ibaratnya itu gendang telinga yang sangat krusial berfungsi untuk menghantarkan suara ke otak ya, ke bagian otak untuk diterima stimulus dari suara itu. Makanya kalau orang-orang dengan yang kotoran telinganya itu sudah menutup aja di sini penuh seperti itu ya, pasti akan ada pendengaran yang berkurang ya. Biasanya tiba-tiba tuli kata orangnya, tiba-tiba nggak dengar, bisa jadi dicek dulu telinganya, bisa jadi salah satunya disebabkan oleh serumen prop ini ya. Baik, dok izin bertanya dok, itu kan tadi dikatakan ada dua ya, ada yang cair serumennya, ada juga yang kering begitu. Nah kalau cair kan bisa kita temui untuk di sepertiga di luar. Namun yang kering itu seperti apa? Apakah yang kering itu tadi kan dipengaruhi oleh genetik juga? Apakah yang kering itu bisa lebih berbahaya atau seperti apa? Dijawabnya nanti usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.